Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dalam cairan dari, kemudian saya sendiri, Mahdenin Hajirata, kemudian Laras Fadilah, Muhammad Eja Andrean, dan Muhammad Yuspan Fauzi Rahman. Kami di sini ingin menjelaskan tentang manfaat glukosa untuk kesehatan dan menjelaskan salah satu fungsi utama membran sel yaitu osmosis. Baik, untuk yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat glukosa untuk kesehatan. Yang pertama, manfaatnya adalah karbohidrat sebagai penyedia tenaga. Jadi, saat kita memakan makanan karbohidrat, makanan tersebut akan diproses tubuh menjadi gula sederhana berbentuk glukosa. Kemudian akan masuk ke dalam sel dan dipecah menghasilkan energi dalam proses glikolisis. Proses ini terjadi di sitoplasma. Kemudian proses ini akan menghasilkan ATP. ATP di sini digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Kemudian fungsi yang kedua adalah glukosa sebagai bahan bakar otak. Waktu asupan karbohidrat tak terpenuhi, maka stok glikogen ditarik tubuh. Kemudian, untuk mendukung fungsi otak. Ketika glikogen gagal, tubuh menghasilkan glukosa dengan memecah jaringan otot. Kemudian fungsi yang ketiga adalah glukosa sebagai pendukung proses metabolisme. Makanan masuk ke dalam tubuh, kemudian kandungan gula dari makanan akan dibawa oleh darah dan terserap secara langsung ke jaringan dan sel-sel tubuh sebagai sumber tenaga utama. Kemudian, sebagian glukosa tersebut alirannya akan melaju ke organ hati yang disimpan dalam bentuk lemak di bagian otot, serta glikogen di dalam tubuh. Kemudian, akan bertemu dengan enzim glukokinase atau heksokinase saat metabolisme tubuh. Enzim glukokinase hanya ada di hati dan hanya menjadi aktif ketika jumlah glukosa hadir di hati. Sementara heksokinase hadir di semua jaringan tubuh termasuk hati dan tetap aktif bahkan pada kadar glukosa rendah. Pada jalur pentosa, glukosa menghasilkan ribosa yang digunakan untuk pembentukan RNA, DNA, dan NADPH. RNA dan DNA merupakan komponen penting untuk sintesis protein. Sementara NADPH adalah komponen penting untuk sintesis asam lemak. Glukosa sebagai pengatur suhu tubuh, dipasok oleh karbohidrat serta glukosa yang tersimpan. Kita menyebutnya dengan istilah glikogen. Glukosa sebagai analit pada proses tes darah. Pada setiap tes darah, glukosa adalah analit. Normalnya, kadar glukosa yang ada pada manusia adalah sekitar 70-100 mg pada setiap 100 ml darah. Ketika seseorang mendapat asupan karbohidrat lebih, serta sumber makanan yang mengandung gula, kadar glukosa dipastikan akan bertambah. Kadar gula akan kembali normal 2 jam setelah seseorang makan. Hal ini ada pengecualian untuk para penderita diabetes mellitus yang dipicu oleh kadar glukosa, yang bisa sampai 130 mg lebih pada setiap 100 ml darah. Glukosa memperbaiki dan memulihkan otot. Otot mendapatkan energi dari glukosa. Semakin cepat tubuh memperoleh glukosa di dalam aliran darah, otot pun akan makin cepat dalam proses perbaikannya, sehingga kekuatannya pun bertambah. Maka dari itu, mengkonsumsi karbohidrat serta protein sangat dianjurkan, apalagi bagi yang terbilang rutin melakukan latihan. Proses osmosis. Pengertian osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Osmosis termasuk ke dalam transport pasif, yaitu tidak menggunakan energi atau ATP. Kondisi pada saat osmosis di sel tumbuhan. Isotonik. Dalam kondisi isotonik atau seimbang, maka jumlah air yang masuk dan keluar itu sama, sehingga kondisi dalam sel seimbang. Direndam
dalam satu larutan yaitu isotonis, sehingga tidak memberi dampak pada sel itu sendiri. Hipotonis. Kalau lingkungannya hipotonis, berarti di dalam sel sifatnya hipertonis. Ingat, kalau osmosis yang bergerak adalah hipotonisnya, hipernya diam saja, berarti airnya masuk. Air masuk ke dalam sel tumbuhan menyebabkan tanaman menjadi menggembung, tapi tidak pecah, karena tumbuhan mempunyai dinding sel yang kuat. Dalam hal ini, dinamakan kondisi turgor. Sel tumbuhan banyak kemasukan air dari luar sel, sehingga menyebabkan membran plasmanya akan menekan tepi dinding sel. Hipertonis. Kalau luarnya hipertonis, berarti dalamnya hipotonis. Ingat lagi bahwa osmosis itu bergerak dari hipo ke hiper. Karena hipo adalah selnya, berarti yang mengeluarkan air itu adalah selnya. Karena sel ini kehilangan banyak air di dalam selnya, sehingga membran plasmanya akan lepas dari dinding selnya. Dan peristiwa ini disebut dengan plasmolisis. Faktor yang mempengaruhi osmosis. Osmosis dapat terjadi akibat beberapa faktor. Faktor tersebut dapat mempercepat atau bahkan memperlambat terjadinya osmosis. Adapun yang menjadi penyebab osmosis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran molekul. Jika molekul ukuran lebih kecil daripada garis yang di pusat lubang membran semipermeabel, maka kecepatan larutan lebih mudah dan lebih cepat. Kondisi ini tentu saja akan memberikan berbagai dampak pada larutan yang telah menjadi kajian. Yang kedua adalah kelarutan. Molekul yang memiliki kemampuan melarutkan yang tinggi akan meresap lebih cepat dibandingkan molekul yang keterlarutannya rendah. Yang ketiga adalah luas membran. Semakin luas membran yang ada di dalam resapan, dengan begitu semakin resapan akan terjadi lebih cepat. Dan juga akan lebih cepat lagi jika luas permukaan membran lebih besar pada proses osmosis yang telah terjadi dan ditentukan. Yang keempat adalah ketebalan membran. Ketebalan membran juga sangat mempengaruhi penyerapan dalam osmosis, di mana semakin tebal membran maka semakin lama larutan meresap. Tebalnya membran juga membuat jarak yang lebih besar untuk dilalui zat larut. Jadi semakin tipis ketebalannya akan semakin cepat kadar resapannya. Yang terakhir adalah suhu. Cepat lambatnya osmosis juga dipengaruhi oleh nilai suhu. Semakin tinggi suhu, maka pergerakan dari larutan osmosis tentu saja akan lebih cepat. Namun sebaliknya, semakin rendah suhu, maka pergerakan larutan akan lambat. Proses osmosis. Kita bisa melihat sendiri proses osmosis melalui suatu bejana yang dipisahkan oleh selaput semipermeabel, yang mana ditempatkan dua larutan, glukosa yang terdiri dari air yang berfungsi sebagai pelarut dan glukosa sebagai zat terlarut yang tentunya mempunyai konsentrasi yang berbeda satu sama lainnya. Dan yang kedua, air akan bergerak dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, yaitu konsentrasi tinggi itu adalah glukosa dengan melewati selaput semipermeabel. Di proses ini juga larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi disebut larutan hipertonik, sedangkan untuk larutan yang lebih rendah disebut isotonik, dan yang terakhir, larutan yang berada di luar sel dan konsentrasi yang lebih rendah di dalam sel disebut hipotonis. Fungsi osmosis. Osmosis yang terjadi pada kehidupan, baik di alam maupun di dalam tubuh makhluk hidup, memiliki fungsi tertentu. Antara lain, pertama, pada larutan osmosis berfungsi menyeimbangkan konsentrasi antara molekul larutan yang pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kedua, bagi tanaman, osmosis berfungsi membantu proses transportasi air dan mineral. Proses transportasi sangat penting terjadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dan untuk bertahan hidup. Osmosis pada tumbuhan. Contoh peristiwa osmosis tumbuhan tentang pengangkutan air pada tumbuhan yakni peristiwa masuknya air dan mineral dari tanah menuju akar. Konsentrasi air dan mineral di luar sel akar lebih banyak daripada konsentrasi di dalam sel akar. Akibatnya, air dan mineral akan menyeimbangkan tekanan osmotik dengan masuk ke dalam sel akar. Karena pada kondisi hipotonik,
air akan mengalir ke dalam entitas yang tertutup membran semi-permeabel. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.